bagaimanakah mendeteksi teman kerja yang narsisistik? Narsisis biasanya sangat suka menjadi pusat perhatian. Jadi kalau di tempat kerja, biasanya narsisis ini ingin selalu didengarkan oleh orang-orang. Kalau mereka bercerita, mereka akan selalu bercerita, membangga-banggakan dirinya, membesar-besarkan apa yang telah pernah dia kerjakan, dan meyakinkan orang-orang bahwa kalian tidak bisa seperti saya. Saya lebih dari kalian. Seperti itu, ya. Kalau ada orang yang bercerita, mereka akan segera mengalihkan cerita itu kepada dirinya, ya. Nah, pokoknya dia harus menjadi pusat perhatian. Yang kedua, mereka memiliki jiwa kompetisi yang sangat tinggi. Betul, di satu kantor tentunya semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Karena prestasi biasanya akan mendapatkan reward. Tetapi bagi seorang narsisis, hal-hal yang menurut kita sebenarnya tidak perlu menjadi persaingan, bagi mereka itu tetap jadi persaingan. Karena bagi mereka kompetisi itu sangat penting dan sangat tinggi, maka mereka akan cenderung untuk melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan orang yang mereka anggap lebih dari mereka, ya. Di sanalah akan tercipta gosip, fitnah akan beredar di kantor tentang orang yang dianggap si narsisis ini lebih dari dirinya, ya. Jadi lingkungan kantor itu akan selalu toksik jika ada narsisis di sana, ya. Dan teman-teman kerja akan merasa sangat tidak nyaman sebenarnya. Tetapi kalau teman-teman kerja ini punya kepentingan dengan si narsisis, mereka akan selalu meladeni, mengiyakan, melakukan apa yang diinginkan oleh si narsisis, ya. Yang ketiga, jika ada narsisis di kantor, maka biasanya dia adalah orang yang suka dekat dengan orang-orang yang punya posisi, punya pengaruh yang dianggap penting di kantor atau perusahaan tersebut, ya. Dia akan menjadi orang yang sering terlibat di dalam segala hal, kadang-kadang bukan bidangnya tapi dia mau terlibat karena dia ingin dekat dengan orang-orang yang punya posisi yang dianggap penting, gitu. Jadi itu yang akan membuat si narsisis membanggakan diri kepada teman-teman kerjanya. Nih loh, saya dekat dengan ini, saya dekat dengan ini. Kalian enggak kan? Itu bedanya kita. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Kemudian kalau ada narsisis di kantor, biasanya ada kubu-kubu atau grup-grup. Karena narsisis suka berkubu, suka berkelompok. Dia nggak bisa sendirian. Dia harus ada grup, ada kelompok, ada geng, ya, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang akan dipakai oleh si narsisis untuk menjatuhkan orang yang dianggapnya lebih dari dirinya, atau orang yang dianggapnya tidak patuh kepadanya, tidak mau menjadikan si narsisis orang yang dia taati, yang dia ikuti, yang dianggap paling hebat, ya. Berikutnya, kalau ada narsisis di kantor, maka orang-orang akan cenderung diarahkan atau digiring untuk selalu mengikuti kemauannya, ya. Nah, kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi orang-orang seperti terpaksa terdorong untuk selalu mengikuti maunya, ya. Nah, itu beberapa tanda-tanda ada narsisis di kantor Anda.